LPDP-an bersama dengan Kak Agung. Halo, sapa dulu. Halo guys, aku temannya Kak Ulan. Semoga bisa jadi sahabatnya ya. Amin. Amin. Kan udah jadi teman. Oh, naik level. Naik level. Oke, sebelumnya Kak Agung bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan asal universitas sekaligus PK berapa? Iya, terima kasih sebelumnya ya Kak Ulan. Kenalin teman-teman, aku Agung. Aku sekarang lagi kuliah di UI, ngambil jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health gitu ya. Tapi ada konsentrasinya lagi Kak Ulan. Namanya Health Promotion, promosi kesehatan. Tapi sebenarnya tadinya aku mau ambil kesehatan mental komunitas dan disabilitas. Ya, hanya saja pada saat batch aku itu ternyata jurusan itu nggak dibuka teman-teman karena kuotanya sedikit gitu. Yang daftar cuma 6 orang dan 3 orang itu defer. Jadi aku harus switch di jurusan pas aku S1 itu Health Promotion, promosi kesehatan. Wah, ini ada informasi terbaru. Ternyata kalau seumpamanya jurusan kita sangat sedikit atau minim orang, maka defer ya, pindah major ya. Switch. Baik. Lebih ke peminatan sih Kak yang pindah, bukan majornya. Majornya tetap ilmu kesehatan masyarakat. Agung dulu S1-nya jurusan apa? Aku S1 ilmu kesehatan masyarakat juga di jurusan promosi kesehatan yang sekarang S2 ini. Gitu. Di Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, kenapa S2-nya tadi tertarik ingin peminatannya tuh berbeda? Ya, sebenarnya berangkat dari ini sih Kak ya. Pengalaman aku ada social project dan penelitian juga terkait dengan penyandang disabilitas. Jadi hal yang paling menarik yang aku temuin pada saat meneliti skripsi itu adalah dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas di daerahku di Kabupaten Jeneponto. Dan itu ya Kak Ulan, maaf ya aku agak tegang nih interview Kak Ulan. Itu aku salah satu hasil yang kami dapatkan bahwa penyandang disabilitas itu menghadapi kesehatan mental, dampak kesehatan mental dari pandemi COVID. Misalnya anxiety, kemudian rasa inferiority complex. Rasa inferiority itu rasa rendah diri yang berlebihan gitu. Jadi ini menghambat potensi orang-orang dengan disabilitas. Jadi saya tertarik untuk mengkaji itu. Udah kayak wawancara UPDP ya guys. Supaya harapannya pas aku balik ke daerah bisa meningkatkan kapasitas dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah sekarang kan beda nih jurusannya. Nih teman-teman mungkin nanti bisa jadi pembelajaran juga kalau supaya nanti pas pingin melanjutkan ke beasiswa UPDP dan ternyata harus switch terkait dengan peminatan sudah siap nih. Kak Agung sebelumnya siap atau kaget pas mau harus pindah ya. Yang pertama sebenarnya peminatan itu juga cukup baru ya di UI Kaulan dan masih dalam departemen yang sama. Namanya Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Ya, jadi kayak masih ada kaitannya lah ya. Cuman kalau misalnya aku di jurusan itu mungkin akan lebih banyak dan lebih spesifik mengkaji tentang isu-isu disabilitas. Tapi di peminatan yang sekarang pun di promosi kesehatan gitu ya, itu masih ada kaitannya. Misalnya kita bahas tentang perilaku kesehatan intermediate, kesehatan intermediate, sama advokasi kesehatan intermediate. Nah, aku juga mempropose isu-isu untuk kelompok-kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Jadi masih inline lah koneksinya. Oke, itu tadi. Kak Agung beasiswa S2-nya beasiswa LPDP juga reguler atau? Aku afirmasi prasejahtera. Oke, teman-teman. Jadi boleh nggak Kak menceritakan ini Kak Agung, teman-teman mungkin bisa lihat nih di Instagramnya followersnya sekarang sudah berapa Kakak? Sudah hampir 11.000. Sudah hampir 11.000 dengan total subscriber berapa? Kalau sekarang hampir 900 sih teman-teman. Luar biasa. Masih jadi dalam tahap pengembangan juga Kak Ulan. Oke, mohon dukungannya ya kakak-kakak semua yang menonton, mungkin nanti bisa di subscribe dan di follow juga. Jadi terima kasih. Dampaknya kan begitu luas ya Kak. Mungkin ada bertemu dengan bermacam-macam werdi dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada nggak nih tips dan trik mungkin dari Kak Agung untuk menjaga semangat dan konsisten dalam mengejar beasiswa? Iya, dari pengalaman saya Kak, di Instagram juga ada Wordi Menjawab channel, broadcast channel gitu. Nah, untuk menjaga konsistensi itu ya menurut aku kita perlu banget punya teman sharing. Atau kalau aku bilang teman seperjuangan untuk daftar beasiswa, termasuk LPDP. Waktu itu aku ingat banget Kak Wulannya pada saat aku ke Pare, Kediri untuk belajar bahasa Inggris bareng temanku. Waktu itu aku udah dapat skor TOEFL nih buat daftar LPDP. Waktu itu masih ada syarat TOEFL Kak Ulan. Itu aku dapat nilai skor yang memenuhi, gitu kan. Temanku juga. Tapi pada saat daftar LPDP di batch itu, aku lulus, temanku nggak lulus. Iya. Itu kebayang sumpah. Aku kayak Padahal skornya memenuhi. skornya memenuhi, skor TOEFL-nya ya, Oke, skor TOEFL-nya. TOEFL-nya. Tapi di substansi gagal. Gagal, oke. Itu aku merasa kayak pencapaian aku tuh nggak cukup loh. Karena kayak masa cuman aku yang lulus? Karena sama bestie. Sama bestie, benar. Ya, betul, ngerasa sedih pasti. Ngerasa sedih, berjuang bareng. bener banget. Dan aku tuh kenal sama orang tua dan keluarganya gitu loh. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab buat bersama-sama gitu. Iya. Dan alhamdulillah pada saat batch kedua temanku itu lulus karena hasil evaluasi kami sih berdua terkait apa sih yang menjadi kekurangan ataupun apa yang bisa dikuatin dari aplikasinya. Oke. Kak Agung ada nggak nih waktu terbaik? Mungkin kan setiap manusia, setiap orang ya punya waktu 24 jam. Ada nggak nih manajemen waktu mulai dari berapa jam mungkin untuk ibadahnya, ya, berapa jam untuk proses mempersiapkan LPDP-nya dulu gitu sampai dengan bahasa Inggris. Sebenarnya ini menarik pertanyaannya Kak Ulan. Aku sebenarnya kadang sampein ke teman-teman juga, aku merasa kayak belum layak loh di titik ini. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kayak merasa ilmu dan kapasitasku sebenarnya belum cukup S2 serius. Okay. Sampai aku di titik ini bilang, oh luar biasa banget gitu pertolongan Allah. Jadi aku ada satu profesor di Unhas, beliau pernah bilang gini, kalau kamu mau menerima amanah besar, maka kamu harus mau menerima amanah-amanah kecil. Even itu nggak dibayar, ataupun kamu kerjanya ikhlas gitu. Dan waktu aku S1 ya Kak Wulan, aku kuatin di situ. Apapun yang diminta sama dosen, aku terima di lembaga dakwah yang aku ikuti juga gitu kan. Dan itu benar-benar Kak Wulan. Walaupun tidak berbayar. Tidak berbayar, benar-benar kita lakuinnya dengan passion kita, ikut pengabdian, penelitian yang even kita nggak dibayar, ternyata someday Allah itu ngasih kita bayaran dari itu. Ngerti nggak? Jadi kayak pengalaman penelitian, proyek ke penyandang disabilitas sangat relate ketika aku apply LPDP. Dan itu benar-benar kayak ada satu kesatuan story gitu loh Kak Wulan. Padahal aku merasa kayak tidak merencanakan itu. Aku ingin lanjut S2 tapi enggak sama sekali kayak mempersiapkan apa yang kulakukan untuk sampai di situ loh. Iya. Ternyata Allah sempat planning itu gitu. Yes. Betul. Dan itu yang kata profesor tadi, aku menerima amanah besar itu ya LPDP ini gitu. Iya. Ketika kita mau memperoleh amanah besar, coba lakukanlah amanah-amanah kecil. Ya waktunya dibagi juga untuk berbuat baik. Karena jujur dulu aku juga gitu Kak, waktu esai LPDP, kontribusi aku tuh relate banget sama apa yang aku bawakan ke S2. Benar banget. Luar biasa sih. Tapi kalau ditanya time management ya Kak Ulan, aku tipe orang yang sebenarnya deadliners juga. Gitu. Jadi kayak tapi aku udah planning jauh-jauh hari, tapi pas di mendekati hari-harinya tuh kayak aku imbus betul-betul diriku untuk belajar gitu. Kayak misalnya kan aku daftar pakai LOE ya. Nah waktu itu kayak teman-temanku sebulan sebelumnya bilang, katanya mau daftar UI, kok gini malas-malasan santai gitu. Tapi orang nggak tahu gitu kalau aku bangun malam subuh. Sampai temanku ya Kak Wulan pas pagi bilang, Gung bangun, Gung belajar, Gung.
Serius, aku ingat banget orangnya, ingat ya kau ya. Iya, dan dia kaget gak bulan. Tiba-tiba aku lulus simak, simak. Terus setelah simak kan waktu itu deket, jaraknya deket ya dari pengumuman simak ke LPDP, pendaftaran administrasi LPDP. Itu dia bilang, kamu yakin mau daftar LPDP? Yakin, Oke. yakin gitu kan? Orang-orang nggak percaya. Orang-orang nggak percaya. Tiba-tiba ya time flies gitu ya. Di November itu aku lulus LPDP juga. Luar biasa ya. Ini kekuatan jalur langit. Yes, the power of Jalur langit dan doa Allah ya. ibu. Kalau doa ibu itu Benar-benar pasti betul banget. ya, number one. Oke, baik, kita tadi ya time manajemen dari Kak Agung, karena ada beberapa orang yang dia kelihatannya nggak sibuk untuk belajar. Sure. Betul ya. Jadi Betul. tiba-tiba nilainya 100 aja. Iya, iya ada juga ya Iya, orang Kak Agung. begitu ya. Iya, Kak Agung. Saya nggak nyadar Iya. lagi. Karena kalau aku sendiri tipenya nggak bisa yang santai, maksudnya Hmm. kayak diam gitu ya Kak, karena aku belajarnya pasti harus bawa buku gitu. Oh. Jadi misal sampai, ih kamu sibuk banget sih, orang-orang kayaknya aku bawa buku segala macam, Bener. jadi kelihatan banget kan. Tapi bagus yang seperti itu, diam tapi biar gitu kan, surprise. Oke, untuk yang tadi ada broadcast di Instagram, ORD Menjawab. itu ada nggak Kak ORD yang mungkin dari Indo yang tujuannya ke luar negeri, tapi ternyata di batch ini banyak sekali gagalnya. Mungkin ada nggak experience dari mereka tuh kenapa mereka gagal? Aku mau make sure dulu, maksudnya ini yang dalam negeri dan luar negeri. Yang daftar ke luar negeri, LN dan dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri dan luar negeri. Dan kenapa gagal Dan gitu kenapa ya? gagalnya di batch ini ya? Karena barusan batch 2. Iya, yang pertama aku harus bilang ya Kak Ulan bahwa fresh graduate itu punya kesempatan yang sama juga buat daftar. Karena ada yang sering mengatakan ya, kalau misalnya belum punya mungkin pengalaman 5 sampai 10 tahun itu peluangnya lebih kecil untuk lulus. Tapi ternyata yang banyak konfirmasi ke kami juga sebagai mentornya mereka itu ada juga loh yang lulus mungkin dia kerjanya cuma 1 tahun gitu ya, bukan cuman ya kayak sudah bekerja selama 1 tahun, tetapi ternyata kegiatan yang dia lakukan selama kuliah itu memang relate dengan isu yang dia propose di esainya mereka gitu. Jadi kayak ada satu kesatuan benang merah yang bisa dia tarik antara pengalaman dia sebelumnya, kegiatan dia sekarang, dan apa yang akan dia lakukan ke depan gitu. Nah itu banyak gitu Kak Wulan. Tapi kenapa banyak juga fresh graduate yang gagal? Karena tadi yang pertama kan kita ngisi application form itu ya. Nah itu tentunya interviewer juga mau lihat nih dari segi pengalaman kita di bidang yang kita angkat gitu kan. Ada biasanya konferensi apa, prestasi apa gitu kan. Tapi lebih dari itu teman-teman, di esainya kadang Kak Wulan kita tuh belum tahu loh kompetensi gap apa yang mau dia isi setelah pasca studi, sehingga apa ya, kadang ketika menjawab ke interviewer mereka gagal menjelaskan, lebih ke gagal menjelaskan the biggest blunder yes the biggest why dia harus lanjut studi gitu, karena isu yang dia angkat ternyata bisa diselesaikan dengan keilmuan dia sekarang. Kayak kamu udah punya jasa S1 dan skill yang kamu harapkan untuk menyelesaikan isu itu, pasti Kak Wulan banyak membimbing juga ya. Saya jadi grogi nih Kak Wulan nih. Ya pokoknya begitu Kak Wulan. Artinya belum menemukan the biggest why dia lanjut studi, kemudian apa yang dia akan lakukan gitu kan. Sama yang itu deh yang penting, kompetensi gap atau gap kompetensi yang dia isi pasca studi. Nah itu belum bisa dijelasin. Karena sebenarnya kalau jika kita berbicara kenapa mau S2 mungkin mudah ya Kak kita jawabnya. 1, 2, 3, 4. Tapi jarang sekali kita bisa menjelaskan kenapa sih 2 tahun lagi harus sudah selesai, kenapa S2 2 tahun sudah harus mengabdi dan lain sebagainya, kenapa 5 tahun ke depan harus ada rencana planning sebagainya dengan keilmuan yang sudah kita miliki.
Jadi memang harus teman-teman mempersiapkan keseluruhannya dengan sebaik mungkin, bukan hanya persiapan dokumennya, esainya yang baik, tapi juga bagaimana menjelaskan ke interviewer terkait dengan kenapa sih harus lanjutin S2 dengan keilmuan yang sekarang. Betul, yang akan betul diambil. banget, betul banget. Dan ini nggak terbatas mau inline atau tidak linear gitu ya Kak Wulan, selama dia bisa pastikan bahwa ketika dia misalnya ambil jurusan yang tidak linear, jurusan itu bisa apa ya, memberikan nilai kontribusi yang besar terhadap misalnya pekerjaan dia sekarang gitu. Iya kan Kak Wulan banyak menemukan isu itu nggak? Banyak kok yang misalnya dulunya marketing dan S2-nya ambil ilmu komunikasi Iya, misalnya. Karena untuk meningkatkan nilai kontribusi itu. dan mungkin bisa jadi catatan juga untuk teman-teman semuanya ketika ambil jurusan yang major gitu ya, bukan berarti teman-teman memfokuskan tujuannya ya uh, linear dengan yang akan diambil, tapi juga bisa lewat dengan kontribusi sebelumnya dan dikorelasikan dengan permasalahan yang ada. Yes. Sekecil dengan lingkungan sekitar. Yes. Aku dulu waktu daftar LPDP, lingkungan sekitar kayak yang aku bawa. Boleh dijelasin nggak? Iya, jadi dikit aja ya. Jadi di daerah tempat tinggal aku tuh masih sangat minim terkait dengan informasi pendewasaan usia perkawinan, sehingga masih banyak sekali kalau di daerah aku tuh ada namanya kawin lari. Nah, di kawin lari itu anak-anak SMP yang mungkin tidak punya modal sama ada di juga Sulawesi Selatan. Iya, jadi tinggi banget. Mereka dibawa nih langsung sama yang pihak laki-laki tanpa harus kalau di Makassar ya itu ada uang panaikan. Iya. Kalau di Lampung ada uang juga. Di mana tuh Kak? Di Lampung. Nah, itu ada uang juga kan untuk yang dikasihkan, tapi karena kalau lewat lamaran itu kan mahal tuh, jadi ya langsung bawa aja kawin lari itu paling modal 20.000 berapa puluh ribu gitu kan. Nah itu masih tinggi sekali kasusnya, sehingga dengan keilmuan yang aku bawa, pendidikan agama Islam, diharapkan aku bisa menyelesaikan tuh problem-problem terkecil, mulai dari aku mendirikan organisasi, memang sudah bekerja sama dengan dinas terkait yaitu generasi berencana kabupaten, selanjutnya juga mulai bergabung di komunitas-komunitas terkecil, bahkan di lingkungan aku sendiri aku bangun yang namanya taman baca. Jadi anak-anak kecil itu bisa belajar bareng, berhitung, kalistung segala macam, tapi sekaligus aku memberikan edukasi terkait dengan pentingnya ya, mulai dari bagaimana sih organ reproduksi dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Wow, that's great ya. Jadi memang harus lingkungan terkecil dulu ya Kak ya, daripada ada yang mungkin Werdi membahas di esai itu luas sekali Indonesia. Kakak pernah nemuin gitu kasus? Pernah. Datanya terlalu besar. Yes. Menurut pandangan Kak Agung gimana? Iya, aku sepakat sih sama Kak Wulan kalau isu yang kita bawain itu harus spesifik gitu ya Kak Wulan, karena berkaitan juga sama apa yang kita mau lakuin gitu. Dan ada tulisan dari Prof. Lukito ya, guru besar UGM, beliau bilang sometimes being perfect is not necessary gitu. Kadang menjadi sempurna itu tidak penting gitu, tapi ketika kamu menjawab kebutuhan, maka itulah yang diinginkan oleh interviewer. Nah, ya sama halnya Kak Wulan tadi. Kak Wulan angkat isu terkait dengan kawin lari itu gitu ya, sama pengalaman mengajarnya, yaitu relate dan bisa dipropos ke LPDP. Aku juga gitu Kak Wulan. Kemarin aku angkat isu disabilitas tadi ya, kesehatan mental disabilitas di daerahku yang cukup tinggi, dengan satu ya teman-teman yang ingin aku garis bawahi. Waktu itu aku penelitian mencari data anak dengan disabilitas itu kesulitan banget di daerahku. Dan di daerah hanya memisahkan dua jenis disabilitas Kak Wulan. Ini aku konsen banget soalnya. Dia hanya membedakan antara disabilitas fisik dan mental. Dan mental itu ODGJ. Iya, cuma dibagi gitu aja. Nah, even tidak dibagi misalnya disabilitas fisik, tunarungu, tunanetra misalnya kan, itu nggak ada. Itu nggak ada. Dan datanya hanya bisa diperoleh di dinas sosial. Padahal menurutku penting, saya sebagai kesehatan masyarakat, penting buat data disabilitas itu dimiliki oleh dinas kesehatan juga. Jadi aku mempropos bahwa dinas kesehatan perlu untuk memiliki data disabilitas
sesuai dengan karakteristiknya dan penyakit bawaan yang dia miliki. Kak Agung ini dapat informasikan tentunya informasi data tersebut dimasukkan ke dalam esai ya Kak. Betul. Kak Agung untuk dapat surat izin atau dapat data-datanya syaratnya apa aja Kak? Ya, kebetulan itu relate sama penelitian S1 aku kemarin Kak. Jadi skripsiku. Jadi aku melewati banyak struggle juga sebenarnya dalam mendapatkan data itu gitu kan Kak. Aku harus ke dinas sosial dulu gitu kan, dan ya itu yang aku miris, even sepertinya yang aku duga ya, kemungkinan banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam data Dinsos. Karena pada saat aku melakukan penelitian, itu data yang dikasih, aku punya informan yang nggak ada di data itu. Padahal penyandang disabilitas. Ternyata belum sampai juga. Belum ya. sampai semuanya terdata. Oke, Kak Agung, ternyata kompleks banget teman-teman. Itu tadi ya. Sorry ya jadi curhat. Padahal Kak Agung udah pegang nih data dari Dinsos, tapi harus juga kita cross check kembali data tersebut valid tidak, atau mungkin bisa dilihat dulu dari daerah kita, tempat tinggal kita gitu. Oh ya Kak Agung, dari tips tadi esai, mungkin ada nggak nih tips-tips dari Kak Agung terkait penulisannya, struktur penulisan esai? Struktur penulisannya ya. Iya, sebenarnya esai LPDP itu nggak ada ininya aturan baku ya Kak Wulan. Ya. Tapi aku sendiri ada di Instagram tuh sebenarnya ya The Essay LPDP Model Canvas. The Essay LPDP Model Canvas itu boleh dilihat. Yang pertama is know yourself gitu. Know yourself. Yes, jadi kayak kita harus, tapi ini sebenarnya tergantung teman-teman sih. Ya. Tergantung kita semua sih. Aku nggak tahu spesifiknya di itu kan di Instagramnya aturannya seperti apa, tapi bisa dibaca atau nanti dilampirkan di. Oke. Sepertinya ini sudah tanda-tanda bahwa kita harus mengakhiri gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin karena tiba-tiba mati ya lagunya. Semoga nggak mempengaruhi semangat kalian ya menonton sampai akhir. Iya betul ya. Untuk penutup Kak Agung di akhir, nanti teman-teman tadi ya bisa lihat di reelsnya Kak Agung di apa Kak tadi? Apanya nih? Di judul DSA LPDP Model Canvas. Di fit ya. Terakhir Kak Agung, mungkin semangat yang bisa kata-kata untuk teman-teman ORD, calon ORD di luar sana yang sedang memperjuangkan beasiswa LPDP, ada nggak nih kata-kata spesial dari kalian? Ya, aku mungkin mau mengutip ya Kak, salah satu quote dari Kak Laura Sugiharto. Beliau ini seorang award di LPDP jalur disabilitas di Magister Psikologi UGM. Beliau mengatakan begini, janganlah merasa ragu dan janganlah merasa sedih berada di antara orang-orang yang berbeda dari kita. Itu betul-betul kayak sampai ke dalam hatiku. Aku berasal dari keluarga yang prasejahtera gitu ya, yang kalau bisa dibilang untuk sampai ikut kursus TOEFL gitu ya Kak, we need struggle untuk mengumpulkan uang untuk sampai di situ, dan banyak sekali keajaiban Allah gitu ya, dan pertolongan Allah gitu Kak Ulan. Waktu itu banyak sekali project yang kemudian bisa buat aku menabung gitu buat sampai di sana, dan ini juga penting buat teman-teman yang lagi berjuang Kak Ulan, saving your money. Betul, gitu karena iya banyak banget hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk sampai di titik ini. Banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan. Even mungkin Kak Ulan ngerasain ya, mungkin banyak sekali circle pertemanan yang apa ya, yang kemudian kita tinggalkan karena harus berjuang, bukan karena mereka buruk, tapi we have to reach our goals gitu ya. For itu bukan sombong, tidak bermaksud juga untuk meninggalkan, bukan juga untuk berubah. Iya, malah kepanjangan ya Kak. Iya, itu mungkin teman-teman dari aku, tetap semangat dan tetap berjuang. Oke, semuanya makasih banyak udah nonton sampai akhir ya, nonton sampai akhir. Semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Agung ilmunya dapat bermanfaat. Teman-teman bisa catat poin-poinnya dan bisa digunakan untuk
mendaftar di beasiswa LPDP batch 1 tahun 2025. Aku ucapkan terima kasih banyak Kak Agung, makasih banyak. Oke, bye bye. Semangat ya guys.